Paling mudah siapa ya ini? Pak Arief belum, Pak Arief. Silakan Pak Arief. Nanti setelah Pak Arief, Pak Wahyu terus Pak Heri. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Bagian juga ya Pak ya. Mas Bro Aswan ini harus kebagian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya pikir tadi nggak kebagian karena saya terang aja TBM kan harus kebagian dong gitu ya, karena dalam artian di TBM itu laporan proyek. Walaupun begitu saya sebenarnya tidak ada di sampingnya Pak Toto, selalu mendengarkan gitu ya. Cuman dari untuk saya nggak muncul itu karena yang saya laporkan kan proyek itu juga bareng-bareng Pak Toto gitu ya. Nah tapi gini Pak, untuk gerak dari pengalaman, walaupun bagaimana juga saya bagian dari PMD ya di sini. Nah kemudian saya sebelum masuk itu kan sebelum Pak Surya menjabat sebagai GM-nya gitu ya. Nah jadi kalau saya perhatikan dengan saat ini dan sebelumnya, saya kira kembangannya sangat sangat pesat sekali, terutama waktu itu saya ingat mau masuk PMD itu saya ingin mempelajari masalah optionnya ya di prosedur di PMD itu mana gitu ya, apa yang mesti dilakukan dan sebagainya. Waktu itu hampir nggak ada gitu ya, tapi setelahnya nggak lama setelah itu alhamdulillah sangat terbimbing sekali ya, terutama mungkin dari prosedur itu langsung muncul, dan kemudian training juga cukup cukup masif gitu ya dilakukan, sehingga saya banyak belajar lah gitu ya, dan saya harap mungkin ke depan training ini perlu dilanjutkan gitu Pak ya, karena ini sangat ya, pertama mungkin kalau saya kan di lapangan di sini ya, jadi istilahnya aktivitasnya apalagi secara tidak langsung tidak langsung memegang jabatan PM gitu ya, hanya istilahnya diskusi apalagi sama Pak Toto di sini gitu kan, diskusi perkembangan dan sebagainya, sehingga itu menjadi ke penggunaan secara langsung. Tapi saya pikir itu sangat berguna sekali untuk saya terapkan juga di lapangan untuk menghindar teman-teman di lapangan, integrasi dan sebagainya, itu sangat sekali. Nah kemudian yang masalah tadi Pak, yang masalah kekompakan gitu ya, saya pikir memang itu sangat perlu ya. Jadi ketika kita ada masalah gitu ya, terus kemudian itu bisa cerita-cerita atau bisa diskusi dengan personel di dalam PMD ini gitu Pak ya, sehingga masalah yang timbul satu menjadikan seolah-olah itu masalah yang harus dipecahkan bersama. Itu sangat sangat penting menurut saya Pak. Jadi sehingga kekompakan itu bisa terlihat lah di dalam jadi satu jiwa sih menurut saya gitu ya. Jadi dengan adanya TBM ini juga istilahnya udah betul-betul ini menjadi, menurut saya jadi cair lah antar satu personel dengan personel yang lainnya. Jadi mungkin TBM ini saya kira perlu perlu dilanjutkan ya. Jangankan istilahnya mungkin di kelasnya manajer kita ya, untuk manajer
Sehingga di lapangan pun TBM kita lakukan dengan para tukang itu sangat sangat terasa sekali Pak ini kebersamaannya gitu. Jadi ikatan batin itu ada lah dengan antara personel yang terlibat di lapangan, sekalipun itu apapun itu jabatannya. Mungkin itu aja Pak ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Arief, terima kasih masukannya. Sedikit saya menanggapi. Kalau terkait dengan laporan Wilmar, memang Pak Arief kan nginduknya ke Pak Toto ya, jadi nggak usah laporan lah. Nah, jadi kalau ini kan bukan untuk laporan proyek, ini Pak Ratno minta menyampaikan masing-masing personal PM itu menyampaikan unek-uneknya untuk kemajuan PM Group ke depan, PMD ke depan. Jadi terima kasih untuk masukannya. Mungkin sebentar lagi juga ada rencana Pak Ratno mungkin menyapih Pak Arief dari Pak Toto, tapi kan Pak Toto belum ngizinin ya kemarin. Belum boleh disapih Pak Arief. Ya, Pak paling repot kalau kerjaan masih belum selesai sudah disapih gitu Pak. Iya. Oke, terus Ya, masalah yang lain yang tadi Pak Arief nyebutin prosedur ya. Prosedur di PM itu sekarang relatif lebih komplit Pak dari awal-awal dulu. Memang dari awal-awal dulu sejak berdirinya RE semenjak PM itu dipegang oleh Pak Amir itu sebenarnya udah ada prosedur. Tapi setelah itu memang PM-PM itu nggak ada yang care karena memang tugasnya PM itu kan tugasnya ininya. Kalau dulu kan Kadif ya menjalankan prosedur itu dan setelah nggak ada Pak Amir itu PM-nya kan nggak ada yang sebagai pejabat Kadif, jadi nggak ada yang konsen terkait dengan prosedur meskipun dari direksi selalu ngingetin, tapi karena PM itu tugasnya bukan itu, jadi mungkin nggak ada yang konsen. Jadi setelah ada GM di RE baru setelah itu kan ada greget lagi untuk merevisi dan membangkitkan pemahaman tentang prosedur-prosedur yang ada di PM. Jadi kalau misalnya sekarang para PM itu pengen melihat beberapa prosedur yang kita perlukan itu bisa diakses di server. Kayaknya udah pernah di-share itu servernya oleh Pak Ratno. Selanjutnya giliran siapa tadi? Pak, kalau Wahyu atau Pak Heri? Baik, terima kasih. Oh iya Pak Wahyu, silakan. Kalau di senior Wahyu. Jadi ini ngomong umur masalahnya. Saya nggak mau jujur. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang disampaikan ada dua ya, kalau menurut PAG ya, dari kali 2020 dan ada usulan untuk meningkatkan kebersamaan. Iya. Macet mati. Pertama ya otomatis adaptasi bekerja di rumah teman-teman bawah kita gitu ya, tim proyek. Karena ada beberapa yang tanda petik kulino gitu ya, keenakan gitu, jadi termonitor gitu, itu salah satunya. Terus yang kedua, ini saya permisi dulu nih sama Pak Wahono sama Pak Suratno, agak-agak pahit nih. Saya melihat kalau gitu. Jadi yang kedua itu target PPWI kita tidak tercapai di tahun 2020 sehingga dibuat carryover. Tapi memang di tahun kemarin itu memang betul banyak itu prosedur maupun policy. Tapi kalau policy sih saya lihat sudah started semua ya. Bottleneck-nya ada di prosedur. Jadi kerja terutama yang lalu yang baiknya itu di tahun 2020 Menpora menjadi juara satu Innova. Capaian yang alhamdulillah baik. Lalu capaian selanjutnya itu kelas PM akselerasi.
Nah, itu kan kita sudah bisa mengkaderisasi secara terukur. Di situ ada hasilnya, ada Pak Hendrawan, ada Pak Dadang. Itu alhamdulillah kita bisa berbangga bahwa treatment yang dilakukan Pak Suratno, Pak Wahono, dan kita semua ada milestone-nya. Lalu beranjak ke usulan peningkatan untuk kebersamaan kita, Pak. Jadi kalau saya lihat PMD The Great Team-nya itu kalau ada dari entitas kita yang pindah tugas atau yang pentingnya agak kurang kompak nih. Saya tuh ngelihat pada saat saya jadi engineer gitu ya, begitu ada orang mau kemana gitu, kita tuh kumpul, kita ngobrol-ngobrol. Nah itunya sih saya agak kurang gitu ya. Kayak kemarin misalkan ada Pak Setio yang pindah ke marketing, yang pindah ke rekon. Nah itu kan asiknya itu, baiknya itu kan kita ngumpul, kita selamat ya atas tugas barunya, seperti itulah. Minimal dari kita ada pelepasannya sih. Saya itunya seperti itu. Lalu yang kedua Pak, untuk workshop. Nah untuk workshop nih kalau bisa Pak, jajaran project manager ini diikutsertakan seluruhnya Pak, seluruh personil Pak. Karena kalau melihat dulu Bu Dada itu pernah bilang bahwasannya project manager itu adalah direktur-direktur kecil dari tiap-tiap proyek, sehingga sangat strategis untuk dilibatkan di workshop. Itu Pak, harapan saya itu. Lalu yang ketiga untuk pengembangan kita, bahwa kerapihan dokumen proyek yang sudah selesai gitu, itu bisa kita rapihkan kembali sebagai prosedur, sebagai library perusahaan lah. Nah nanti mungkin bisa dilengkapi dengan closing report yang isinya milestone, risk register, sama item of concern, sehingga kalau kita punya proyek-proyek tipikal itu bisa kita langsung sadur dalam situ, dan itu sangat menghematkan hours kita. Lalu kedua yang terakhir itu iuran makan bakso Pak. Nah itu penting tuh Pak, untuk menunjang. Mantap nih Pak. Itu untuk menunjang kumpul-kumpul kita itu yang sore-sore sambil ngobrolin misalkan proyek yang lagi yang lagi butuh curhat lah, nggak perlu butuh. Sekarang berapa kasnya? Habis Pak. Aduh. Habis. Minggu sekali, sebulan sekali, Pak Wahyu. Sebulan sekali, kalau perlu ya 3 bulan sekali, cuman misalkan 3 bulan sekali tapi 300.000 gitu. Karena kalau sebulan sekali agak pegel juga nagihnya Pak. Dulu sebulan sekali dulu. Iya, tapi pegel Pak nagihnya Pak. Ya seperti usul saya tadi kan, sebulan sekali apa ya, kecepatan sebulan mah ternyata ya 3 bulan, 4 bulan lah. 3 Pas bulan kantor kota amal. aja Mas Wahyu. 3 bulan tapi 300.000 gitu, nah itu oke. Kayak gitu. Boleh. Nanti di situ sambil kita ngobrol-ngobrol itu ya, ngobrol-ngobrol masalah proyek lah. Sambil cakap begitu. Kan jadi lebih santai lah gitu kan. Dan yang terakhir Pak, ini mah dari saya bukan dari yang lain. Space kerja diperbesar Pak. Karena saya kalau masuk ke meja saya Pak mesti miring Pak. Apanya berpesan? Ruangan. Space kerja, ruangan. Space. Kan saya kalau masuk meja saya mesti miring-miring Pak. Oh, itu udah nggak Itu, Pak, masih dari bisa saya, dibahas Pak. emang ya? Ya, saya ini kan ini Pak. Bayar pajak. Saran Pak. Itu Pak Oke. dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mungkin Pak Suratno aja yang nanggapi. Baik, Pak Sudi nanggapi nggak apa-apa, monggo. Jadi saya mungkin berapa hal kali ya. Ya untuk akselerasi insya Allah tahun ini ada lagi, tapi goalnya beda ya. Jadi nanti yang lulusnya ini akan langsung kita tempatkan ke proyek rekon maksudnya, untuk magang lah istilahnya. Nah, itu sudah ada nama 21 peserta nggak salah itu.
peminatnya banyak. Terus saya pakai buku itu manajemen proyek EPC. Dibedah teman-teman kalau ada e-filenya, kalau belum ada nanti boleh saya share juga punya Regin. Itu dibedah dalam 10 kali pertemuan. Pak Kamal udah oke, silabus per pertemuannya udah dibikin. Nanti kalaupun, karena saya ingin sasarannya memang teman-teman baru ya, nanti kalaupun teman-teman di internal PM pengen, nanti recordingnya saya share aja setelah acara. Rencananya mungkin pertengahan Februari sampai Maret, 1,5 bulan, 2 bulan maksimal pelaksanaannya. Pisahan internal PM ya, ini mungkin jadi catatan tersendiri. Dan kalau Mas Ayu penugasan BUD ke Rekon ya kita bikin seremoni yang lebih meriah lah, jangan sampai terlupakan ya Pak Sudi. Ya, ini jadi hal khusus ini ya. Ya mungkin tadi sebetulnya saya mau sampaikan di akhir, tapi mungkin di awal saya sampaikan juga jadi teman-teman sekalian. Jadi bukannya kita meminta ya, sekali lagi masalah jabatan bukan mimpi kita gitu kan ya. Tapi kalau jabatan itu diberikan amanahnya ke kita, itu harapannya itu ada kandidat di internal itu yang siap gitu. Jangan sampai top manajemen itu kebingungan ini mau cari kandidat direksi Rekon aja nggak ada yang mumpuni dalam penilaian BUD ini. Ini jadi tantangan buat kita semuanya. Karena saya melihatnya potensi paling besar itu ada di PMD saja begitu. Kenapa? Karena untuk jadi jajaran top manajemen di Rekon itu idealnya harus pernah pengalaman punya atau menghandle proyek. Nah, kalau dulu zaman saya masih jadi kadep itu masih kadang-kadang matrik jadi PM beberapa ini sehingga dapat pengalamannya jadi PM Indarung, PM Kamojang, PM Gang. Sekarang ini praktis kalau kita perhatikan di jajaran engineering itu nggak ada yang memungkinkan matrik jadi PM. Sementara kalau mau bergerak karir ke anak perusahaan itu untuk jajaran top manajemen syarat pernah jadi PM itu akan menjadi mandatorik. Sehingga yang perlu dikembangkan di kita adalah kompetensi PM jelas, terus kita asah gitu ya, terus belajar. Terus yang kedua, kompetensi pendukung. Kalau menurut saya 2 hal yang penting bagi kita, manajemen proyek dan manajemen keuangan. Punya duit, nggak bisa ngelola proyek, duitnya habis. Pintar ngelola proyek, nggak ada duitnya, sama aja, nanti akan tetap gitu. Maka ayo diasah manajemen keuangan teman-teman. Apapun lah medianya, pakai YouTube, ini diasah itu. Karena kalau kompetensi udah ngumpul, kita bisa punya peluang besar untuk bergerak ke anak perusahaan dibandingkan dari unit lain gitu. Dan itu bisa kita tunjukkan eksistensi mulai dari laporan PRM. Kita punya momen kesempatan yang baik dibandingkan departemen yang lain. Manajer yang lain boleh dibilang nggak ada yang presentasi, kecuali yang GM kan, Pak Leo, Pak Gun. Tapi DM kan nggak ada presentasi khusus di hadapan BUD. Tapi teman-teman PM setiap bulan presentasi ya. Tunjukkan di sana bukan hanya kendala teknis yang bisa kita ceritakan, tapi masalah keuangan. Ayo mulai gombal-gombal dikit nggak apa-apa. Walaupun kita nggak tahu-tahu amat, sotoy mulai mengulik masalah keuangan. Baik. Terus kemudian yang lain-lainnya kerapian dokumen, space ruangan ya. Sekarang ruangan kita lebih luas kan. Biasanya paling 1 meja kerja saya di rumah itu ini 1 kantor sendiri ini buat saya. Ini kalau lebih luas lagi harus beli rumah lagi Mas Wahyu, sebelahnya dibeli jadi ruangnya. Iuran, oke setuju ya, iuran itu setuju. Nanti kalau mau dibikin tinggal ditunjuk lagi bendaharanya siapa, mungkin per 3 bulan nggak apa-apa, 100.000 saya pikir cukup ringan lah ya, per 3 bulan 300 nanti ujung tahun 2021 ke Citarik lagi juga boleh juga nih. Ya gitu Pak Siti, kalau mau nambahin monggo, salahnya bagus iurannya. Cukup lah, saya mendukung aja. Workshop Pak. Workshop iya, workshop gini ya, karena sekarang bukan lagi di ini ya. Saya terus terang juga waktu penonton juga nggak dilibatkan. Kalau dulu kan biasanya karena keluar gitu kan ya. Siapa yang ikut dari ini sekarang itu sudah langsung ditunjuk aja. Gitu. Tiba-tiba tahu aja, paling-paling kadang bertanya-tanya kenapa nggak semuanya. Mungkin karena pertama langsung gabung dengan Rekon dan Recare ya. Gitu. Banyak banget pesertanya. Gitu. Kalau ide saya sebetulnya tetap dipisah kalau menurut saya pribadi sih. Karena ngobrol sendiri, Rekon juga gitu. Itu ditumpuk bareng itu jadi kalau menurut saya kurang fokus. Tapi ya sudahlah, ini keputusan top manajemen, kita mengikuti. Tapi kalau ada kesempatan memang di ini saya biasanya sampaikan, nanti aja lah teman-teman. Toh juga nggak di luar nggak biaya. Itu Mas Bayu. Baik Pak, makasih ya, Pak. Siap.
Tapi kalaupun nggak ikut workshop, mungkin teman-teman juga bukan berarti ini ya, kalau ada ide-ide segar terkait dengan perbaikan divisi, kita sifatnya open saja lah gitu. Teman-teman punya ide apa, di-sharing di tempat kita, langsung kita implementasikan, boleh juga. Pak, saya model template yang lebih bagus tengah ini, monggo. Saya punya strategi ini, silakan. Itu dari saya. Satu lagi, mumpung ingat, tadi barusan disinggung di meeting rekon ya, masalah penguasaan kontrak ini. Terutama kalau tadi memang fokusnya rekon ya, jadi potretnya kurang bagus, SPCPI, tapi di sisi lain terbaca bahwa jajaran PM itu sepertinya nggak menguasai kontrak. Dan statement itu juga langsung disampaikan dari Komite Penyihatan Rekin. Sampai mereka mengatakan kalau kami di Rekin itu biasanya kontrak itu dijilid, dibagi setiap orang, PM itu mandator harus pegang bundelan kontrak itu. Apabila mana poin-poin yang penting. Kenapa? Ketika kita menghadapi masalah, kita akan bisa berimprovisasi kalau kita menguasai scope, kalau project management, scope management. Nah, scope itu ada di dalam kontrak. Misalkan masalah misalkan kita terkendala anggaran biaya tertentu, oh ternyata nggak harus menggunakan tiket Garuda misalkan, atau harus disarankan tiket Garuda, atau mungkin seperti apa, itu ada di kontrak semua itu. Kalau teman-teman, harapan saya mulai kita asah lagi ya di 2021 ini, walaupun engineering kuasai kontrak, dari kontrak kita akan berimprovisasi. Oh ada peluang CO di sini, nggak ada peluang CO di sini. Dan idenya bagus juga kalau misalkan nggak harus e-file ya, hard copy, di print. Karena apalagi kontrak yang blanket nih Mas Heri, apalagi yang pegang blanket nih. Yang lebih dari 2 tahun harapannya kontrak itu bisa jadi, nah Mas Wahyu, hard copy-nya kalau perlu bikin summary-nya, poin-poinnya gitu. Kalau mau uji materi atau uji nyali, boleh juga presentasikan ke internal kita, habis itu kita suruh nanya-nanya gitu. Saya senang banget. Nanya misalkan kalau ini ada CO-nya enggak, nah tapi jawabnya jangan, kayaknya enggak sih Pak, kayaknya ada, tapi Anda baca kontraknya, enggak ada Pak, menurut exception sekian, poin sekian. Pembayaran berapa lama? Ya saya aja beberapa kali di floor mill itu terkaget-kaget. Kan oh ternyata pembayaran itu menurut kontrak mereka cuma 14 hari. Saya pikir itu sampai 1 bulan. Setelah ada pertanyaan, saya coba mulai ke kontraknya. Itu kurang lebih. Kalau di konstruksi menjadi vital, tapi di engineering saya pikir juga sama ya, teman-teman akan bisa improvisasi, mengelak dari LD, kemudian cari peluang CO segala macam kalau kita menguasai kontrak dan scope of work-nya. Oke, makasih Mas Wahyu. Monggo lanjut Mas Heri, nanti